Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya atas nama Wawan sebagai moderator, dan ini Rizky Fajar sebagai pemateri, dan ini Kang Dani sebagai pemateri juga. Oke. Di sini saya akan menanyakan kepada Rizky tentang bahasa Arab atau pentingnya bahasa Arab. Mengapa bahasa Arab dianggap penting dalam konteks agama Islam? Nah, jadi di dalam agama Islam itu kita itu harus mempelajari bahasa Arab karena kedua sumber utama agama Islam itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu semuanya menggunakan bahasa Arab, ya. Jadi untuk kita bisa memahami isi daripada Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW, kita perlu mempelajari bahasa Arab dari mulai tata bahasanya, gaya bahasanya, serta kaidah-kaidahnya, seperti itu. Oh, jadi itu mungkin ya pentingnya konteks bahasa Arab dalam Islam. Ya, Terus apa peran bahasa Arab dalam kebudayaan dan peradaban dunia? Nah, kalau untuk peradaban dan kebudayaan dunia, yaitu karena bahasa Arab itu termasuk salah satu dari sekian banyak bahasa internasional, ya. Jadi dengan kita bisa menguasai bahasa Arab, kita bisa berdialog, berkomunikasi dengan orang Arab, gitu ya. Dan bahkan banyak ilmuwan zaman dahulu yang menggunakan bahasa Arab, seperti Imam Ibnu Sina, gitu ya, dan banyak penemuan-penemuan dan ulama-ulama yang menggunakan bahasa Arab, dan sekarang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, seperti itu. Oh, ya. Terus bagaimana bahasa Arab dapat membuka peluang karir? Nah, untuk bisa menjadi peluang karir itu salah satunya bisa menjadi guru bahasa Arab juga, gitu ya. Karena di Indonesia itu kan mayoritas umat Islam, sedangkan umat Islam itu perlu mempelajari kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang yang bisa memahami bahasa Arab akan memiliki peluang sebagai guru, gitu ya. Itu salah satu contoh kecilnya, yaitu bisa menjadi guru bahasa Arab, gitu ya. Bisa juga menjadi pendakwah, gitu ya, karena seorang dai, seorang pendakwah itu tidak akan bisa maksimal kalau beliau tidak menguasai tata bahasa dari bahasa Arab itu sendiri, seperti itu. Ya. Paham. Terus mengapa bahasa Arab penting untuk memahami sejarah? Nah, sebagaimana salah satu bahasa tertua yang masih digunakan, bahasa Arab itu menyimpan banyak catatan sejarah, dokumen, manuskrip penting. Mempelajarinya memungkinkan kita untuk memahami sumber-sumber asli sejarah dunia Islam dan peradaban Timur Tengah, dari mulai sejarah Rasulullah SAW, terus kerajaan-kerajaan Islam seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai kerajaan Islam terakhir yaitu Turki Utsmani, seperti itu. Oh iya. Terus yang terakhir, mungkin ini pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana bahasa Arab mempengaruhi bahasa lain di dunia? Nah, bahasa Arab itu sangat mempengaruhi bahasa yang lainnya, gitu ya. Seperti bahasa Indonesia, Spanyol, Urdu, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Contoh sederhana ya, di kita itu di Indonesia ada yang namanya MPR. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu semuanya diambil dari bahasa Arab. Majelis asal kata dari lafaz jalasa ya jelisu, gitu ya. Permusyawaratan, permusyawarahan, gitu ya. Itu dari musyawarah, itu juga sama dari bahasa Arab. Rakyat juga itu termasuk serapan dari bahasa Arab, dari lafaz ro'yatun, seperti itu. Jadi banyak dalam bahasa Indonesia yang mengambil, yang bersumber dari akar kata dari bahasa Arab, seperti itu. Oh iya. Ustadz, boleh saya bertanya juga nggak? Boleh. Oke. Isid moderator ya. Ya, silakan. Sedikit ada analisa nih.
Kalau tadi berbicara masalah bahasa Arab nih, bagaimana Ustadz sendiri menyampaikan bahasa Arab di kalangan pendidikan, yang mana Ustadz di sini kan sebagai pendidik juga ya? Iya, iya. Bagaimana penerapan bahasa Arab di kalangan dunia pendidikan yang sekarang Ustadz alami? Terus seperti apa sih kendalanya, tantangannya ketika sedang mengajar bahasa Arab itu? Mungkin ada, kalau bahasa Sunda itu ada asam garam, Iya, ayam iya. pahit, ayam manis gitu. Nah, Betul. seperti apa nih Ustadz dalam menyikapi ketika sedang mengajarkan bahasa Arab? Sebenarnya bahasa Arab itu sangat banyak ya tantangannya. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu dari rumus itu seperti mengerucut ke bawah ya. Dari atasnya banyak rumus, semakin diperdalam itu bahasa Inggris semakin mudah. Beda lagi dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu seperti piramid gitu ya, seperti gunung. Dari ujungnya cuma sedikit, tapi semakin diperdalam materinya bahkan semakin luas seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi banyak siswa dalam jadi motivasi bahasa Arab. Tapi tetap ya, meskipun siswa banyak yang mengeluh tentang bahasa Arab, tapi kita itu harus selalu mengingatkan kepada siswa bahwa kita sebagai santri ya, khususnya di Pondok Pesantren Darul Ihsan, kita itu setidaknya kita memahami bahasa Arab gitu ya, supaya ketika kita bisa berdakwah, kita ceramah, bahkan untuk yang simpelnya aja lah, kita baca Al-Quran, kita sholat, kita itu bisa memahami isi daripada bacaan sholat dan bacaan Al-Quran tersebut seperti itu. Jadi tetap butuh perjuangan ekstra untuk seorang guru bahasa Arab menghadapi kenyataan dunia era digital yang semakin sini semakin modern, dan mempelajari bahasa Arab itu tentunya pasti sulit kalau tidak langsung dari guru seperti itu. Berarti tantangannya dinikmati aja Ustadz ya? Ya, seperti itu. Silakan Pak Moderator. Oke, terima kasih ya itu. Terus sekarang Ini Kang Haji Dani ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari saya, mungkin sebagai moderator sekaligus sebagai pengedit juga ya. Ya. Mengapa Islam melarang mendekati zina termasuk pacaran? Seperti yang sudah banyak kita ketahui dari berbagai sumber ya, baik itu Quran, hadis, kemudian psikologi, pendidikan, psikologi, apapun lah, itu sebetulnya banyak sekali yang melarang tentang pacaran ya. Tapi yang akan saya sampaikan saat ini, karena kita sedang belajar pendidikan agama Islam, jadi yang saya ingin sampaikan seperti yang saya sudah tuliskan dalam sebuah buku juga. Saya mengambil rujukan dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Kenapa Islam melarang mendekati zina? Karena sudah dijelaskan di situ yang kandungannya seperti ini. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, sorry ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi sudah dapat diketahui bahwa kita jangan mendekati, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Iya. Apalagi banyak zaman sekarang gitu ya. Orang jangankan anak muda, jangankan orang tua itu, wah sekarang mah udah kacrut ya, udah Kacrut. wah jangan sudah tidak bermoral gitu. Marahan kemarin tahu kasus Ujang Buntung, Agus Buntung. Nah, apa itu? Wah belum tahu ya Agus Belum Buntung. itu. Seorang Agus Buntung itu tidak mempunyai tangan duanya. Iya. Dia mempunyai tangan, Disabilitas itu ya? iya, Nah, tapi bisa dituduh jadi asusila ya? tersangka. Tersangka asusila Iya, itu ya? tersangka itu. So, Lalu ya itulah kejamnya dunia mungkin seperti itu. nah, Nah terus sekarang bagaimana Islam mengajarkan menjaga pandangan untuk mencegah perbuatan dosa? di dalam Quran surat An-Nur ayat 30, Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman.
hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dikutip dari Quran tersebut, maka sudah menjadi sebuah jawaban bahwa dengan cara menundukkan pandangan, artinya menundukkan pandangan itu bukan tunduk terus, tidak. Yang dimaksud dengan menundukkan pandangan ini ada dua arti. Yang pertama, secara syariatnya ketika kita bertatap muka dengan yang bukan muhrim, maka di situ menundukkan, itu secara syariatnya. Tapi secara hakikatnya adalah menundukkan adalah menjaga hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita agar jangan sampai pandangan kita yang sudah berbuat dosa dengan pandangan yang sudah terlanjur, hati kita ikut memandang juga sehingga terjerumus ke dalam halusinasi pandangan. Itu mungkin. Iya, ya, betul. Terus apa bahaya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram? Dengan lawan jenis yang bukan mahram? Masya Allah, kalau Bahaya. misalnya bahaya sekali ya. Sampai Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi, riwayat Ahmad, yang artinya janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram, karena pasti yang ketiganya itu adalah setan. Nah, kemudian dapat kita simpulkan ketika berduaan, anggap nih misalnya Ustadz Wawan adalah laki-lakinya, kemudian anggap saya adalah perempuannya, itu di tengah-tengahnya adalah pasti setan. Kenapa kok bisa? Karena setan itu suka membisikkan ya, supaya kita untuk melakukan perbuatan maksiat yang tadi ya. Iya. Terus apa solusi yang diberikan Islam bagi pemuda yang memiliki hasrat cinta tetapi belum siap menikah? Nah, Rasulullah pun menegaskan di sini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana kandungannya yaitu, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Nah, barang siapa yang belum mampu ya, belum mampu dalam hal ini yaitu menikah tadi, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi sebuah benteng dalam kehidupannya. Jadi anjuran kepada semua para jombloan di luar sana ataupun jomblowati, apabila tidak ada kemampuan untuk menikah, maka silahkan melakukan puasa sunnah. Sunnah yang mana? Apapun, baik itu puasa Senin Kemis, puasa Daud, ataupun puasa pertengahan bulan, ayam mulbid dan sebagainya, termasuk yang wajibnya ya. Itu menjadi benteng buat kehidupan kita, agar kita terjaga ya. Ya, benar-benar. Terus bagaimana Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan? Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa ya terkait Islam. Itu selalu ada jawaban dalam kehidupan kita. Islam menjawab dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak akan tercela. Artinya apa? Halalkan dulu, baru kita boleh bertatap muka, boleh bercengkrama, boleh berpelukan, asal dengan catatan menjadi halal. Salah satu riwayat juga pernah disebutkan bahwasanya bukan riwayat, di dalam firman Allah yang lain surat Ar-Rum ayat 21, di situ Allah juga sudah memberikan petunjuk bahwasanya seandainya kita percaya dan yakin bahwa Allah itu sudah memberikan pasangan-pasangan hidup kita ya. Jadi kadang ada istilahnya, kalau kita pacaran nggak kuat maka ta'arufan, dan kalau sudah ta'arufan maka di situ Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dengan surat Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pasangan ya, pasangan yang sesuai, dan mudah-mudahan dengan pasangan yang sesuai itu menghasilkan buah sakinah, mawadah dan warahmah. Itu. Dan keturunan yang soleh ataupun soleha. Oke. Sedikit tambahan ya. Oh ya, gimana Ustadz? Nah, sekarang itu kan sudah banyak yang namanya media sosial, ya. Betul. Sedangkan tadi kakak muda sudah menjelaskan bahwa kalau ada seseorang laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Itu apakah harus secara real berduaan atau bisa saja lewat telepon atau video call atau seperti apa?
Mohon penjelasannya. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Memang zaman sekarang itu untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama ini sangat mudah sekali aksesnya ya. Ya. Jadi kalau zaman dulu waktu mungkin saya itu handphone itu jarang ya. Tapi sekarang dengan adanya media sosial malah kita ditantang dengan mempermudahnya pergaulan sesama lawan jenis ya. Sehingga tadi apa yang dikatakan Ustaz Rizky bahwa bertemunya itu kita bisa aja dengan video call, bertemunya bisa aja kita dengan WhatsApp dan sebagainya. Tapi intinya apapun itu jalannya, medianya, yang paling penting itu karena di sini adalah janganlah engkau mendekati jinah. Jadi bukan melakukan jinahnya, tapi mendekatinya. Nah, hal yang demikian itu adalah sudah perkara mendekati jinah. Ya. Artinya apa? Berarti kita harus mengurangi mulai dari pertama berhubungan secara intim, baik itu berhubungan secara intens terus menerus ya, yang bukan mahramnya, agar bagaimana kita disibukkan dengan perkara kebaikan seperti misalnya ya kita perbanyak saja tadarus Quran dan sebagainya atau membaca literasi buku daripada teleponan video call. Malahan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dewasa ya, yang mana itu menjadi jurang jembatan kita menuju neraka ya kayaknya ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita selaku umat muslim khususnya santri-santriwati yang sedang di pondok pesantren, karena tidak dimungkinkan juga bahwa pondok pesantren bisa aja menjadi jalan untuk terjadinya maksiat, tapi kita mudah-mudahan karena kita belajar agama, mudah-mudahan kita selaku pengemban ilmu ya menjadi contoh suri tauladan agar tidak menjadi orang-orang yang dimaksud tadi. Ya. Ketika kita menjadi santri, ketika kita ngomong dan sebagainya, jangan sampai kita sibuk untuk teleponan-teleponan dengan lawan jenis. Diusahakan kita sibuk bagaimana mutolaah, murojaah Quran ataupun hadis dan sebagainya, daripada kita teleponan. Walaupun ini emang zamannya Masya Allah luar biasa, tantangannya begitu berat, tapi inilah jihad kita. Jihad kita bukan hanya perang dalam hal fisik, tapi jihad kita adalah berperang juga dengan teknologi. Jadi ketika ada aplikasi dewasa, maka alangkah baiknya kita selaku mujahid kebaikan membuat aplikasi-aplikasi yang bisa disenangi oleh para remaja, para pubertas-pubertas, supaya gamenya ataupun aplikasinya bisa berbau agama-agama ya, sehingga mengurangi daripada lamunan, mengurangi daripada komunikasi dengan lawan jenis ya. Karena yang paling sulit dihalangi itu adalah berhubungan dengan media sosial. Itu paling sulit sekali. Kenapa? Karena susah sekali dibentenginya, kecuali satu, yaitu hati kita kepada Allah. Mungkin itu aja ya. Karena kalau kita bantu untuk dihapuskan, akan di-download lagi. Bantu dengan ditegur, pasti bisa akan ngumpet-ngumpet. Tapi satu, kita tanamkan motivasi kebaikan supaya agar tidak mengulangi yang demikian. Kemudian kita motivasi brainstorming juga, motivasi terus-terusan secara berkala agar mereka bisa terus bangkit dan berhijrah menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya alami juga, yang sekarang tantangannya berat, dan ini PR buat kita semua sih sebetulnya. Ya, subhanallah ya. Ya itu aja mungkin ya. Oke, Kang Muda, terima kasih. Itu cukup membantu ya. Mungkin untuk kita semua ya di sini, para pengikut, para subscriber ya, dan semuanya pokoknya mah muslim semua. Intinya segitu saja mungkin ya. Ya. Terima kasih pada Kang Muda. Oke, sama-sama Pak Moderator Ustadz Wawan dan juga Ustadz Rizky. Terima kasih atas silaturahminya ya. Mungkin kita tutup aja ya. Dengan apa? Dengan ngopi ya. Dengan ngopi ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.